satu tempat yang paling bersejarah di Pekanbaru nih, yaitu Masjid Raya Pekanbaru. So keep on watching ya guys. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Sulistiawati. Kalian bisa panggil aku Ai. Aku dari kelompok 1. Halo semua, saya Azra Kamaransa. Kalian sebelah saya Azra, saya dari kelompok 1. Halo, perkenalkan saya Surya Sabila dari kelompok 1. Nama saya Alenda Dinata dari kelompok 1. Halo guys, kenalin nama aku Ahmad Razif. Saya Alferizi Rahman. Kami dari kelompok 1. Halo teman-teman, nama aku Abdul Pertama. Dan saya Razul Mando. Kami dari kelompok 1. Masjid Sunan Pekanbaru atau Masjid Raya Pekanbaru merupakan salah satu masjid tertua di Riau yang terletak di kota Pekanbaru, Indonesia. Masjid ini dibangun pada abad ke-18, tepatnya tahun 1762. Masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah sebagai Sultan keempat dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Saat itu ketika memindahkan dan menjadikan Senapelan atau sekarang Pekanbaru sebagai pusat kerajaan Siak, yang dimana pemindahan pusat kerajaan sesuai adat Melayu pada zaman tersebut harus memenuhi 3 syarat, antara lain pembangunan istana raja, balai kerapatan adat, dan masjid. 3 unsur tersebut harus dipenuhi sebagai simbol dari pemerintahan, adat, dan agama yang biasa disebut tali berpilin 3. Kemudian kekuasaan diteruskan pada masa Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah sebagai Sultan kelima dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kemudian pada masa Sultan Siak ke-12, yaitu Tengku Said Qasim, dibangun bangunan masjid yang baru sekitar 30 meter dari bangunan lama. Pembangunan ini terjadi pada tahun 1926. Namun ada pula beberapa sumber yang mengatakan bahwa pembangunannya berlangsung pada sekitar tahun 1940-an. Dari rentang tahun 1755 atau renovasi pertama hingga tahun 1940, proyek renovasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan keberadaan bangunan masjid. Dampak dari 3 kali renovasi ini sendiri membuat wajah dari Masjid Raya berubah secara total. Meski begitu, detail arsitektur lawasnya masih terlihat seperti situs masjid yang ada di kompleks makam Sunan Giri. Oke, kalau sejarah masjid tahun berapanya itu saya tidak tahu. Kalau mau dilihat dari Google silakan. Tapi kalau mau angka yang pasti, sebenarnya ada lagi yang bisa menerangkan itu. Dia bisanya kecuali hari Senin sama Kamis itu dia tidak bisa. Namanya Ibu Ita. Nah, kalau saya ya beginilah. Artinya kalau memang berdirinya masjid ini, kalau dilihat dari berdirinya sumur itu 1928. Sementara di Google katanya masjid ini berdiri sekitar 1600-an atau 1800-an lah ya. Di Google itu sudah pas. Nah, renovasinya masjid ini sudah 3 kali. Ini yang ketiga. Dan ini memang belum rampung. Nah, dulunya masjid ini adalah kerajaan Siak. Apa saya bilang kerajaan Siak? Karena di sebelah ada makam Sultan keempat dan kelima dari kerajaan Siak. Nah, keempat dan kelima dari kerajaan Siak. Makanya di situ ada makam Pekan yang memberikan kota Pekanbaru. Di kompleks bangunan masjid ini juga menyimpan makam sultan-sultan dari kerajaan Siak. Misalnya makam pendiri kota Pekanbaru, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang bergelar marhum Bukit. Termasuk juga makam Sultan Siak keempat, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah yang bergelar marhum Pekan. Pemakaman ini dinamakan Kompleks Makam Marhum Pekan dan juga makam-makam tokoh-tokoh penting bagi kerajaan Siak. Kompleks pemakaman ini diresmikan pada 12 September 2007 oleh Wali Kota Pekanbaru saat itu, yakni Herman Abdullah. Nah, marhum Pekan ini bukan berarti almarhum, tapi adalah bahasa kerennya pendiri Pekan. Nah, Pekan itu sendiri adalah pasar. Nah, ya, pasar. Jadi Pekanbaru itu pasar baru. Kalau logikanya, yang pastinya sih memang ada Pak Dadang namanya, yaitu pengkaji sejarah Melayu. Nah, kalau yang saya ketahui, saya berdasarkan logika aja. Kenapa dibilang pekan? Ya pasar mungkin dulu
di sini orang senang berniaga sama saudara-saudara kita dari Tionghoa. Ya. Nah, sebelahnya ini adalah Paman. Jadi Makum Pekan. Yang disebut dengan Makum Barat. Jadi dulu kerajaan itu punya tenaga ahli. Kalau bahasa sekarang itu. Jadi khusus untuk Makum Bukit, Makum Barat, Makum Timur, apa segala macam itu ada orang-orangnya. Ya. Ini istrinya. Ini ibunya dari Makum Pekan. Oh. Ini ayahnya dari Makum Pekan. Oke, ini sultan keempat. Jadi dulu di sini kerajaan, istananya tetap di Siak. Cuma di sini dulu ada 2 istana singgah. Salah satunya yang dekat Ginteng. Tahu Ginteng yang Senapan? Oh, yang di pagar ini sih. Ya, di pagar itu adalah istana singgahnya dari sultan. Oke, yang satu lagi itu di Kampung Dalam, Kampung Narkoba. Ada satu istana singgah. Ya. Nah, ini adalah panglima perang, atau bisa dikatakan kalau tidak ada sultan atau sultan berhalangan hadir atau keluar negeri lah ibaratnya, beliau yang menggantikan sultan. Nah ini luar biasa karomanya. Kalau memang bisa merasakan karomanya luar biasa, dia Syekh. Informasi yang saya dapat ada darahnya Rasulullah, bukan keturunan tapi darahnya Rasulullah itu ada di Datuk. Ya, jadi kalau yang keturunan tadi pamannya dari Makum Pekan itu benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW. Ya, nah yang di depan itu adalah tokoh Melayu zaman now. Tokoh Melayu zaman sekarang kayak Datuk Tanah Datar dan yang lain-lainnya lah. Nah yang tadi saya bilang yang menjaga Al-Quran di atas itu kuburannya di belakang, yang pakai pagar itu yang menjaga Al-Quran di atas. Salah satu peninggalan dari Datuk adalah masjid, dan yang bisa dilihat adalah yang paling lama sekali gerbang. Selain gerbang, tiang, mimbar, ya, udah lama juga. Dulunya, jadi selebihnya itu adalah teras atau selasa. Ini adalah mimbar itu sudah lama sekali. Jadi itulah peninggalannya, masih bisa dilihat. Kalau lampu itu masih baru, masih tahunan. Memang ada lagi. Selain itu, masjid ini juga menyimpan koleksi yang sangat unik dan langka, yakni Al-Quran raksasa dengan tulisan tangan. Sesuai namanya, Al-Quran ini memiliki ukuran yang sangat besar dan ditulis secara manual dengan tangan. Koleksi Al-Quran raksasa ini ditulis pada tahun 1985 oleh seorang ulama dari Riau. Biasanya koleksi ini akan dipajang di salah satu sudut masjid selama bulan Ramadan. Namun untuk hari-hari pada bulan selain Ramadan, Al-Quran ini dapat kalian lihat di lantai 2 dari masjid ini. Tercatat bahwa masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Hanya saja tidak lagi terlihat ada peninggalan pada bangunan masjid akibat banyaknya renovasi yang dilakukan. Melainkan gerbang, mimbar, dan 6 tiang penyangga berbentuk menara yang terletak di tengah masjid, yang menjadi ciri khas dari Masjid Raya Pekanbaru. Keberadaan tiang penyangga ini menjadikan Masjid Raya Pekanbaru satu-satunya masjid yang memiliki menara di dalam bangunan. Menara ini sebenarnya merupakan tiang penyangga sisa konstruksi masjid pada zaman dahulu. Namun, bentuknya dimodifikasi menjadi bentuk menara agar peninggalan sejarah tak dapat diperbaharui.
Selain itu, ada pula sumur tua yang terletak di samping kiri pintu masjid. Dulunya, sumur ini digunakan secara bebas oleh warga, namun kini penggunaannya telah diorganisir oleh pihak masjid. Namun, air sumur tersebut masih bisa dinikmati oleh warga sekitar. Sampai-sampai, air sumur tersebut sekarang telah dijadikan depot air minum karena airnya yang memenuhi standar kebersihan serta pH layak minum. Dahulunya sumur itu dipergunakan untuk berwudu jemaah masjid. Keistimewaan dari sumur tua tersebut adalah airnya yang tak pernah surut meski dalam kondisi kemarau. Dan keajaiban ini sempat terdengar hingga ke negeri-negeri tetangga. Untuk kedalaman sumur dari dasar hingga permukaan yaitu sedalam 8 meter. Sedangkan kedalaman airnya hanya setinggi 1 meter saja dan tidak pernah berubah dari dulu. Oh ini dong. Hah? Nah, Oh itu airnya. Bismillah, salawat Nabi, duduk. Ya duduk. Duduk, Bel. Duduk. Tenang aja, nggak akan sakit perut. Beneran. Alhamdulillah. Seger. Seger kali Mam. Banyak hal Nabi. Beneran, nggak akan sakit perut. Jadi masyarakat duduk. Ya, jadi kalian itu memang layak minum cuma beda. Kita kali sumur cuma beda karena kenapa dia ada penyaringannya dulu. Beda. Nah, seger cuy. Ya tidak rasanya sumur. Serius. Tapi kamu coba. Jadi ini adalah makam-makam dari orang-orang yang berpengaruh buat perkembangan Pekanbaru dahulu ya guys. Dan ini kuburan tadi dari samping. Dan ini masjid tadi. Nah itu tadi itu adalah makam dari pangeran itu ya. Kalau misalnya si rajanya sedang di luar wilayah, dia yang memerintah. Siapa namanya tadi, pangeran apa? Pangeran Kesuma. Oh, Kesuma. Dan ini makam semua. Ini ternyata makam keluarga besar gitu guys. Makam kerajaan. Ya, makam kerajaan. Keluarga ini dimakamkan di sini semua. Begitu. For real. Ini apaan? Ini yang Ahmad. Ini yang menjaga apa sih guys? Oh iya. Kaitan. Makam siapa? Makam aku. Ini makam siapa? makam yang menjaga Oh ya, yang menjaga Al-Quran di atas itu. ya Al-Quran di atas tadi. That we showed you guys. Ini banyak sekali pepohonan and Di situ everything. ada pohon kurma juga kayaknya. Ya. Dipasangin tapi ternyata nggak nyambung juga. Oh ini matoa. Ini jambu guys. Oh jambu itu. How do you know? Enggak itu jambu. Shit. Kunci. Oh, jangan masuk. Ibu. Itu tempat parkir. Enggak yang kuning. Oh. Kata Abel lu nong kereta. Itu berfungsi untuk ke basement. Ada basement untuk parkiran aja. Kata Abel lu nong kereta. Itu yang kuning itu eskalator sekarang tidak berfungsi bahkan sudah rusak. Cara ke basementnya mana? Sekarang ini lewat di tempat duduk tuh kan gelobang tuh. Nah, kira-kira di situ lah. Itu tadi dikunci kan biasa. Ya, karena ini khusus parkiran. Kalau di sana nanti kalian masuk itu baru nampak tuh tante-tante tadi saya bilang. Padahal di situ ada kerajaan mayat. Resik maunya. Maksud apa?
Itu biar di sini soalnya. Behind cinematic. Gimana hasilnya tuh? Ngapain? Lebih ke ngapain? Ahmad menikmat cantik kan. Ya, ini adalah gerbang yang tadi kata Bapak itu yang usianya sudah beratus-ratusan tahun. Ini salah satu peninggalan yang bisa kita lihat selain dari Al-Quran dan those 6 menara. Raya Pekanbaru. Itu apa? Abjad Jawi. Abjad Jawi Melayu klasik. Itu MSJ. Masjid Raya Pekanbaru. Kayak ini kayak